Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Saudara hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Falah Ben Hill yang insyaallah semua dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita telah menyelesaikan ibadah puasa hari yang ke-21. Ibadah puasa ini kita rasakan semangatnya begitu luar biasa, menyala, menggelora di mana-mana. Walaupun terasa tenggorokan kita kering, bahkan cenderung panas. Tenggorokan itu bisa panas, ya, karena dari pagi nggak masuk air yang sejuk, ditambah cuaca yang cukup panas. Perut kita kosong, lambung kita mengecil, badan kita terasa lemah. Tetapi alhamdulillah, karena kita berpuasa mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan dengan imanan wahtisaban, maka puasa yang kelihatannya itu melemahkan tubuh kita, mengeringkan tenggorokan kita, mengecilkan jalan darah dan minuman di dalam aliran tubuh kita, tetapi justru ini menjadi sebuah energi yang sangat dahsyat ketika kita isi Ramadan itu dengan apa? Lisan kita basahi dengan zikir kepada Allah. Lisan kita basahi dengan lantunan bacaan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita berupaya untuk membaca 1 juz 1 hari di bulan suci Ramadan dari Al-Quran ini. Inilah yang menguatkan kita berpuasa. Inilah yang menjadikan nilai puasa kita ini memiliki nilai tambah. Energi puasa yang seperti inilah yang dahulu dibuktikan oleh para pendahulu kita, oleh generasi salafus saleh, di mana mereka bisa menaklukkan, bukan hanya mengalahkan hawa nafsu, tetapi juga menaklukkan dunia. Dan itu terjadi di bulan suci Ramadan. Bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya ketika sedang saum Ramadan, mereka menghadapi perang yang dahsyat, yaitu perang Badar Al-Kubra pada tahun 2 Hijriah tanggal 17 Ramadan. Dan umat Islam mendapatkan kemenangan yang gemilang. Bagaimana kemudian Rasulullah dan para sahabatnya di bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah, mereka juga dapat menaklukkan kota Mekkah, tempat turunnya wahyu, tempat Nabi Ibrahim dan Ismail membangun pondasi Ka'bah, tetapi karena erosi sejarah, karena penyimpangan bangsa Arab, mereka lalu kemudian terjebak dan terjerumus kepada tradisi kemusyrikan. Lalu kemudian dikembalikan kepada fitrahnya semula, disucikan dari segala macam berhala oleh Nabi kita Muhammad SAW. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Nabi SAW yang mulia memasuki kota Makkah dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan beliau memimpin 10.000 pasukan dari 4 penjuru kota Makkah. Dan beliau menghancurkan berhala-berhala yang ada di kota Makkah. Seraya beliau menundukkan kepalanya, membungkukkan badannya di atas unta beliau, sambil membaca dengan khidmat surah Al-Fatah, Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Di bulan Ramadan pula, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin berhasil
menaklukkan dan membebaskan Pulau Rhodes di masa kekhalifahan Amirul Mukminin Utsman bin Affan pada tahun 53 Hijriah, di mana Kepulauan Rhodes ini adalah merupakan pangkalan militer angkatan laut pertama umat Islam yang dibangun di masa kekhalifahan Utsman bin Affan untuk menaklukkan dunia melalui perairan Laut Mediterania atau Laut Tengah. Sejarah juga mencatat bahwa Pulau Rhodes inilah yang menjadi pangkalan militer umat Islam ketika di masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kaum muslimin bergerak dari Damaskus, dari pesisir Laut Mediterania menuju Rhodes, lalu kemudian menyisir lautan, dan mereka mengepung kota Konstantinopel dalam angkatan laut pertama yang dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik pasukan adalah pasukan angkatan laut yang mengepung Konstantinopel, di mana mereka akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan pula, jamaah yang dirahmati Allah, umat Islam berhasil menaklukkan dan memasuki semenanjung Iberia yang kita kenal sekarang ini dengan negeri Spanyol. Lalu kemudian berubah namanya menjadi Al-Andalus pada bulan Ramadan tahun 92 Hijriah atau 711 Masehi, sehingga cahaya Islam berkembang masuk dari Eropa Barat, menyinari dunia ini, membangun ilmu pengetahuan, membangun sains, membangun teknologi, dan membawa peradaban Islam ini mencapai puncak kejayaannya dengan pusat-pusat intelektual Islam yang ada di Cordova, di Toledo, dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam juga di bulan Ramadan ini dengan energi Ramadan yang luar biasa, ketika mereka berada dalam posisi yang dikalahkan, ketika mereka dalam posisi lemah, tapi mereka kemudian bisa bangkit, bisa kemudian mengalahkan hambatan-hambatan, dan itu terbukti pada beberapa kali pertempuran yang ditunjukkan oleh kaum muslimin ketika mereka berhasil juga dalam peperangan, dalam perang Bilatus Syuhada tahun 114 Hijriah yang ada antara perbatasan Spanyol dengan Prancis, yaitu di wilayah Tours. Kalau seandainya pertempuran itu berhasil dengan penuh dimenangkan oleh umat Islam, maka Prancis sudah menjadi wilayah atau negeri muslim sejak abad pertama Islam itu berdiri di benua Eropa. Pada tahun 223 Hijriah juga di bulan Ramadan, di masa kekhalifahan Abbasiyah, di puncak kejayaannya, umat Islam juga berhasil menaklukkan kastil yang sangat penting bagi kerajaan Bizantium Timur, yaitu Amuria. Di kota Amuria, umat Islam bergerak dari Baghdad atas perintah Khalifah Al-Mu'tasim Billah untuk berjihad di negeri Konstantinopel, karena umat Islam mendengar adanya kabar seruan dari seorang perempuan muslimah yang dianiaya oleh orang-orang non-muslim di wilayah Bizantium Timur. Seraya dia berteriak, menyeru, memanggil penguasa Islam pada saat itu yang berkuasa di Baghdad di Irak, "Wa Mu'tasimah, tolong kami wahai Khalifah Al-Mu'tasim, berikan pertolongan kepada kami wahai Khalifah Al-Mu'tasim." Lalu kemudian seruan perempuan ini sampai ke telinga Khalifah, dan beliau mengirimkan pasukan 200.000 pasukan untuk membebaskan perempuan yang dianiaya ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ketika umat Islam, ketika ibu kota Abbasiyah itu Baghdad dihancurkan oleh
tentara Mongol pada tahun 1258. Tidak ada lagi harapan yang tersisa dari dunia Islam ini, karena umat Islam waktu itu, pusat-pusat negeri-negeri Muslim saat itu sudah terkepung dari arah timur dengan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan dan keturunannya, dan dari arah barat datang tentara salib menyerbu negeri-negeri kaum muslimin untuk menguasai Baitul Maqdis dan negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Maka pada tahun 1260, ketika hampir saja seluruh dunia Islam ini bertekuk lutut, jatuh di bawah kekuasaan kezaliman pasukan Mongol, maka ketika pasukan Tartar ingin menguasai negeri Syam, ingin menguasai Mesir, dengan menguasai Mesir kemudian mereka dapat menguasai seluruh Jazirah Arabia, maka di situ pasukan Tartar menghadapi tantangan hebat dari kaum muslimin di bulan Ramadan pada tahun 1260 Masehi atau 658 Hijriah. Pada tanggal 25 Ramadan terjadi pertempuran Ain Jalut. Ain Jalut itu ada wilayahnya di sekitar negeri Syam, di Suriah sekarang ini, di mana pasukan Mongol mereka habis dibantai oleh kaum muslimin, sehingga ekspansi penaklukan Mongol terhenti di dunia Islam. Kenapa ini semua terjadi? Ini semua terjadi karena energi Ramadan yang begitu menyala dalam hati dan sanubari kaum muslimin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di era modern juga demikian. Indonesia ini diproklamasikan, yang kita ingat tanggalnya itu cuma tanggal 17 Agustus 1945. Kalau tanggal hijriahnya itu terjadi pada tanggal 9 Ramadan, hari Jumat lagi. Ya, luar biasa. Hari Jumat bulan Ramadan tanggal 9, ya. Pada tahun 1945 itu ketika bangsa Indonesia, umat Islam mayoritas sedang berpuasa, para pemimpin-pemimpin revolusi kemerdekaan kita sedang melaksanakan ibadah puasa, melihat ada peluang begitu besar bangsa ini untuk merdeka. Para pemuda-pemuda lalu kemudian mendatangi proklamator Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sehingga terjadilah peristiwa proklamasi tanggal 9 Ramadan itu, atau yang kita kenal dengan 17 Agustus 1945. Ini juga tidak lain adalah salah satu pancaran daripada energi Ramadan untuk kebangkitan umat Islam. Di era modern, ketika negeri-negeri Arab Muslim kalah dalam perang melawan Israel, kita belum bicara perang Arab Israel sekarang yang terjadi di Gaza, di Palestina. Dulu ketika umat Islam, ya, negeri-negeri Arab Muslim bersatu, belasan negara mengepung, mengeroyok Israel dalam perang tahun 1948, perang tahun 1956, perang tahun 1967, ya, negara-negara Muslim Arab ini gagal total. Bahkan Israel bukan hanya berhasil meluaskan wilayah ekspansi dan okupansinya yang ada di Palestina, tetapi juga berhasil menganeksasi Gurun Sinai yang ada di Mesir, dataran tinggi Golan, lalu kemudian Yerusalem Timur yang dimana di situ ada Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu umat Islam mengalami kemunduran, tapi kemudian masih ada tersisa harapan. Pada tanggal 6 Oktober 1973, tepatnya waktu itu tanggal 10 Ramadan, rakyat Mesir merasa bangga. Pasukan Mesir berhasil memukul mundur tentara Israel dari Gurun Sinai dan merebut benteng Berlif. Kenapa? Karena di situ ada energi bulan Ramadan yang tidak bisa diraba dan tidak bisa dilihat oleh musuh. Maka dari pengalaman-pengalaman itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kita lihat bagaimana saudara kita di Gaza, di Palestina, mengambil inspirasi dari perang 6 Oktober tahun 1973 itu. Mereka belajar dari perang Arab Israel sebelumnya. Mereka mencari celah kapan waktu lalainya Israel ini, rakyat dan pemimpinnya serta negara Israel ini, mereka lalai, mereka abai, mereka merasakan sombong, mereka merasa di atas angin, mereka merasa bahwa mereka diri kuat, mereka merasa tidak bisa dikalahkan. Ketika semua negara-negara Arab Muslim sudah tunduk kepada persyaratan perjanjian damai dengan Israel, ketika 4 negara Arab bergabung dengan negara-negara Arab sebelumnya untuk menormalisasi hubungan politiknya dengan Israel pada tahun 2020, setelah ada the deal of century, setelah ada project Abraham Accord, setelah ada project Abraham Religion yang ingin menyatukan seluruh bangsa-bangsa di Timur Tengah, menghimpun agama Yahudi, Islam, dan Nasrani, maka diupayakan adanya perdamaian di antara anak-anak Ibrahim atau putra-putra Ibrahim yang kemudian dikenal dengan pemeluk agama Islam, Yahudi, dan Kristen. Israel sudah merasa di atas angin. Israel merasa sudah bisa mengkadali dan menipu rakyat negara-negara Muslim dan negara-negara Arab. Tetapi perlawanan Palestina tidak pernah padam meskipun kita sudah terlena dengan bujuk rayu dan buai manis daripada mulut Israel dan Amerika. Maka teman-teman kita di Palestina itu, ya, mereka mendapatkan inspirasi dari perang 7 Oktober tahun 73 itu apa? Ketika Israel ini sedang lalai, sedang merayakan hari raya, mereka begadang malamnya, mereka besoknya libur total, dan hari Sabtu itu terjadi. 7 Oktober itu hari Sabtu. Serangan Hamas, gerakan perlawanan Palestina terhadap tentara Israel, tentara pendudukan Zionis, itu terjadi pada hari Sabtu 7 Oktober yang kita kenal. Hari Sabtu ini adalah hari liburnya, hari ibadahnya orang Yahudi. Ditambah lagi itu adalah hari Yom Kippur, di mana mereka merayakan hari besar, hari suci, kemenangan Nabi Musa dan Bani Israel yang Allah karuniakan ketika mereka berhasil menyeberang Laut Merah, selamat dari kejaran Fir'aun. Maka sejak saat itu negara Israel sempoyongan. Sejak saat itu mereka kehilangan harga diri. Israel kehilangan keseimbangan. Israel kehilangan reputasi internasionalnya, yang katanya dia adalah negara yang cinta damai, negara demokratis, negara maju, negara beradab, negara yang humanis. Hancur seketika. Kekuatan militer intelijennya hancur, dipecundangi oleh sekelompok pasukan tentara yang itu hanya milisi seperti ormas. Hamas itu bukan negara, tapi dia pengendali pemerintahan yang ada di jalur Gaza. Bisa mempecundangi tentara Zionis. Ini artinya apa? Kalau umat Islam ini memiliki iradah, memiliki tekad dan kemampuan, kita bisa mengalahkan segala macam hambatan. Kita tidak boleh takut, tidak boleh merasa kecil di hadapan musuh. Selama kita sebagai muslim, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Izzah, kemuliaan itu adalah pada saat kita berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah ta'ala berfirman, fastamsik billadzi uhiya ilaik. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, kepada apa yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad SAW. Dan wahyu itu diturunkan di bulan suci Al-Quran, di bulan suci Ramadan ini, yaitu bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka itu hadirin dirahmati Allah, Ramadan bagi kita bukan hanya kenikmatan untuk beribadah, kelezatan kita untuk iktikaf, bukan hanya kita euforia menghidupkan malam-malam kita dengan qiyamul lail dan tilawatil Quran, tetapi Ramadan adalah menyimpan makna bahwa
kebangkitan umat ini adalah suatu hal yang niscaya, karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW untuk membangkitkan jiwa kita, jiwa-jiwa yang merdeka, jiwa-jiwa yang merdeka yang tidak akan tunduk kepada taghut, tidak akan tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa-jiwa yang merdeka, yang senantiasa menginginkan kebebasan, keadilan, kemerdekaan bagi seluruh umat manusia, dan menjadi contoh tauladan rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini membawa hikmah untuk kita semuanya, dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat kita mengambil esensi daripada ibadah Ramadan dengan bulan turunnya Al-Quranul Karim ini. Mudah-mudahan cahaya keberkahan Ramadan akan terus menjadi pompa semangat buat kita untuk meraih kejayaan dan kebangkitan di masa yang akan datang. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.